Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات والحاضرين والحاضرات, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kembali Allah berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, kemudahan, sehingga kita bisa mengawali hari kita dengan satu ibadah yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima ibadah kita, doa-doa kita, zikir-zikir kita, serta Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ilmu yang kita pelajari cahaya dalam hidup kita. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam ini juga tersambung kepada keluarga beliau, kepada anak keturunannya, dan kepada seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, dan kepada siapapun yang setia di antara umatnya dengan sunnahnya dan syariatnya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, pagi ini kita akan membicarakan satu pembahasan yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan, pemahaman, dan kemudian Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam menyikapi kehidupan kita. Katakanlah bahwa kehidupan dunia itu sangat sedikit. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam firman-Nya bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang sangat indah, namun keindahannya sangat melalaikan manusia. Allah telah menggambarkan bahwa setiap manusia secara fitrahnya dia mencintai dunia. Allah gambarkan dalam firman-Nya, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan dijadikan indah pada siapa? Pada diri kita manusia. Apa yang Allah jadikan indah itu adalah kecintaan mereka terhadap
apa-apa yang telah mereka ingini. Apa yang diinginkan manusia di dunia ini, apa yang dijadikan indah pada diri manusia di dunia ini. Allah mengatakan yang pertama adalah an-nisa, adalah wanita. Kemudian wal banin, anak-anak yang kemudian lahir dari keluarga mereka. Mereka cintai keluarga mereka. Mereka cintai anak-anak mereka, putra-putri mereka. Wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak dari jenis-jenisnya. Apa saja jenis yang disukai oleh manusia Allah sebutkan langsung. Minaz zahab, yaitu emas. Wal fiddah, manusia menyukai perak. Ya, wal khailil musawwama, begitu juga kuda-kuda pilihan, yang ini merupakan kendaraan. Menyukai istrinya, menyukai keluarganya. Di antara perhiasan yang mereka sukai adalah emas, kemudian perak, kuda pilihan, wal an'am, dan binatang-binatang ternak, wal haras, serta sawaladang mereka. Allah gambarkan, dan itu adalah fitrah di dalam diri kita. Tidak ada manusia yang tidak menyukai ini. Selama dia hidup di dunia ini, maka Allah jadikan itu semua indah dalam pandangannya. Namun Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam ayat ini agar kita tahu, ikhwah fillah, agar kita sadar, zalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah kesenangan kehidupan di dunia ini. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah terdapat tempat kembali surga. Ya, inilah yang baik untuk kita cari. Ahibati fillah, kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita mencintai hal-hal yang disebutkan tadi tidak masalah. Mencintai keluarga, mencintai harta benda adalah hal yang fitrah, tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Namun kecintaan kita kepada hal tersebut tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah, tidak boleh melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah sarana keluarga yang Allah berikan kepada kita, kehidupan dengan harta dan kekayaan. Semua itu sarana yang harusnya mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang menjauhkan kita. Di dalam ayat lain Allah katakan bahwa keluarga kalian, bahwa anak kalian, istri-istri kalian musuh bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta-harta kalian, kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah ingatkan. Di dalam ini Allah katakan bahwa itu adalah perhiasan, keindahan, tetapi ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seluruh keindahan itu melalaikan kita, membinasakan kita, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menguatkan, menjelaskan bahwa kehidupan dunia ini, kata Rasulullah, adalah hijau dan manis. Oleh itu hendaklah manusia berhati-hati di dunia ini. Jangan sampai kesenangan dunia yang hijau, yang indah, yang manis menjerumuskan manusia kepada kemaksiatan kepada Allah, menjerumuskan manusia kepada kemungkaran, melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang mulia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala inna ad-dunya hulwatun khadirah. Hulwatun hadirah, bahwa sesungguhnya dunia ini adalah hulwa. Dia kata-kata hilu, apa itu? Manis. Ya, dunia ini manis, seperti manisnya gula, bahkan lebih manis daripada itu. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita jalani dari kenikmatan-kenikmatan tadi itu adalah manis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadirah, dan bukan hanya itu tetapi hijau, yakni indah dalam pandangan manusia. Lalu Nabi mengatakan, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semuanya sebagai khalifah di muka bumi ini. Fayanzu kaifa ta'malun. Kemudian
Allah Ta'ala melihat bagaimana kamu berbuat di dunia ini. Allah berikan kesempatan usia, Allah berikan kepadanya kesehatan, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan jabatan, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Allah katakan, Nabi katakan, fayanzuru kaifa ta'malun, agar Allah lihat seperti apa kalian di dunia ini. Bukankah Allah telah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kekayaan, Allah berikan jabatan. Semua itu adalah ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru kaifa ta'malun, bagaimana kita menggunakan jabatan kita, bagaimana kita menggunakan umur kita, bagaimana kita menggunakan kesehatan kita, bagaimana kita menggunakan harta kita dan keluarga kita. Bagaimana itu semua? Apakah kita amanah? Apakah kita menjaganya? Apakah kita tunaikan dengan sebaik-baiknya? Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian pemimpin, kata Rasul, dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan atas apa yang telah dipimpinnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan hatta yus'al ar-rajulu an ahli baiti. Nabi akan tanya itu tentang apa? Tentang pertanggungjawaban terhadap keluarganya, tentang ahlinya, tentang keluarganya. Allah akan tanya sang suami, bagaimana kamu mendidik istrimu? Bagaimana kamu mendidik anak-anakmu? Kamu adalah pemimpinnya. Maka subhanallah, seorang ayah atau seorang suami bagi istrinya akan ditanya. Ya, bagi seorang ayah akan ditanya terlebih dahulu. Seperti mana perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seorang ayah akan ditanya oleh Allah sebelum ditanya tentang bakti anak kepadanya. Apakah dia telah mendekatkan anaknya kepada Allah, telah mengajarkan tauhid, telah mengajarkan ibadah yang benar? Apakah telah dia kawal bahwa anaknya ini paham tentang Allahnya subhanahu wa ta'ala, tentang agamanya, tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam? Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tugas kita bapak-bapak sekalian bukan hanya sekadar memberi makan, menyiapkan tempat tinggal, bukan sekadar kita memberikan pakaian, bukan sekadar mencukupkan kebutuhan secara fisiknya, tidak. Tapi ada tugas yang paling besar daripada itu semua, adalah tugas menyelamatkan keluarga dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tugas menjauhkan mereka dari siksaan Allah Azza wa Jalla. Maka itulah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu didatangi oleh salah seorang laki-laki yang mengadukan tentang akhlak dan perilaku anaknya yang tidak taat kepadanya. Umar memanggil, Umar bertanya kepada anak sebelum Umar bertanya kepada sang anak sebelum Umar memberikan nasihat. Tetapi sebelum Umar memberikan nasihat, sang anak itu berkata kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apakah ada hak saya? Apakah ada hak saya atas orang tua saya? Maka Amirul Mukminin mengatakan, na'am, walaka haqqun alai. Kamu punya hak atas orang tuamu. Maka Umar menyebutkan hak kamu yang pertama apa? Mendapatkan seorang ibu yang baik. Yang kedua, memberikan nama yang baik. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan dari ayahmu. Maka seraya anak muda ini berkata kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sungguh aku tidak mendapatkan ketiga hak yang harus aku dapatkan itu. Ibuku seorang majusi, bahwa aku diberi nama dengan nama yang tidak baik. Seekor nama binatang dikasih nama Ju'la. Yang kedua, bahwa aku tidak pernah mendapatkan pengajaran dari bapakku. Satu huruf pun aku tidak pernah diajarkan olehnya. Maka Amirul Mukminin kemudian memarahi sang ayah. Jangan kamu minta anakmu berbakti, jangan kamu minta anakmu baik, tapi kamu sendiri tidak pernah mengajarkannya kebaikan. Oleh itu ikhwah fillah, bahwa kehidupan dunia ini jangan sampai melalaikan kita. Tugas kita sebagai sang ayah, jangan sampai melalaikan pekerjaan kita mencari nafkah, kemudian kita anggap bahwa tugas kita sudah cukup. Saya ingatkan kepada seluruh kita kaum laki-laki,
bahwa tugas mencari nafkah adalah satu dari sekian banyak tugas mulianya. Banyak orang hari ini mengatakan tugas saya mencari nafkah, tugas saya bekerja, tugas saya mencukupkan kalian, kebutuhan kalian. Itu benar. Tapi jangan disempitkan amal yang mulia ini kepada hanya satu tugas. Sehingga apa? Tak ada waktu untuk anak. Sehingga apa? Tidak ada waktu untuk keluarga. Sehingga apa? Tidak ada waktu untuk bercengkrama, tidak ada waktu untuk duduk, tidak ada waktu untuk bisa memberikan nasihat, karena dia merasa tugasnya adalah hanya mencari nafkah, sehingga membuat jurang yang begitu besar bahwa sang istri cukup mengurus anaknya, saya mencari nafkah keluar rumah. Ahibati fillah, Allah menggambarkan tugas kita sangat banyak. Di antara tugasnya memang mencari nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Betul. Kita ini adalah pemimpinnya. Kita ini adalah pemimpinnya, dan di antara tugas kita adalah memberikan nafkah kepada mereka. Tapi tugas yang mulia itu bukan hanya mencari nafkah, mendidik, menjadi panutan, memberikan nasihat, menjadi tiang yang kokoh sebagai tempat sandaran keluarganya. Maka itu di antara masalah terbesar dalam pendidikan kita hari ini adalah bapak-bapak ini membatasi dirinya bahwa pendidikan itu hanya tugas sekolah, bahwa pendidikan itu hanya tugas istrinya saja. Dia tidak merasa bahwa itu adalah bagian dari tugasnya yang mulia. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan fayanzuru kaifa ta'malun, maka dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Fattaqud dunya, kata Rasulullah SAW, maka jagalah dirimu dari keburukan dunia ini. Wattaqun nisa, dan jaga jugalah diri kalian dari keburukan kaum wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa, maka sungguh fitnah pertama pada Bani Israel adalah pada urusan wanita. Makanya wanita ini kata para ulama imadul bilad, tiangnya bangsa ini, tiangnya bangsa ini. Maka bila mana wanitanya baik, insya Allah ya bangsa ini baik. Kenapa? Karena generasi-generasi ini lahir dari mereka. Disebut oleh para ulama, musuh-musuh Islam bila mana ingin menghancurkan satu bangsa, yang dirusaknya apa? Kaum wanitanya. Yang pertama yang dirusak adalah kaum wanitanya. Bila wanitanya rusak, maka rusaklah generasi ini. Karena wanita adalah sebagai madrasah, seorang ibu yang Allah berikan amanah mendidik anak-anaknya sebagai madrasah yang pertama bagi anak. Bila mana madrasahnya rusak, bila mana madrasah pertamanya rusak, maka rusaklah generasi ini. Oleh itu Nabi mengingatkan kita, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama menyebutkan bahwa dunia yang manis dan hijau itu adalah ibarat keindahan, dan keindahan dunia ini seperti buah-buahan yang hijau dan manis. Buah-buah yang hijau dan manis, karena jiwa manusia berusaha untuk mendapatkannya. Oleh itu ikhwah fillah rahimakumullah, inilah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang dunia, dan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana dunia itu. Maka kalau kita lihat antara dunia dan akhirat, maka sungguh kehidupan dunia itu sangatlah sedikit. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan. Apa benar dunia itu sedikit, Ustaz? Kita melihat dunia ini sangat menggiurkan, sangat indah dan sangat mengasyikkan. Naam, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan sehingga kita bisa berhati-hati, tidak menjadi orang yang terpedaya, tidak menjadi orang yang melupakan akan tujuan kehidupan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah panggil orang beriman.
Allah seru mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Malakum idza qila lakum firu istaqin. Malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi istaqaltum ilal ardi. Kenapa kalian ketika kalian disuruh oleh Allah untuk berjihad, untuk berperang di jalan Allah, kemudian kalian lebih suka untuk tidak berangkat, lebih suka untuk berdiam diri di tempat kalian? Apa kata Allah? Araditum bil hayati dunya minal akhirah? Apakah kalian rida ya kehidupan dunia dari kehidupan akhirat? Apakah kalian memilih kehidupan dunia yang singkat, yang fana, yang sedikit ini dengan kehidupan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Bahwa kenikmatan hidup di dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Hanyalah sedikit. Tergambar enggak sedikitnya itu? Mari kita lihat agar kita faham bagaimana sedikitnya yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala ini. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyampaikan nasihat kepada para sahabat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis rawahu Muslim, wallahi mad dunya fil akhirati, demi Allah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dunia ini dibandingkan akhirat. Allah tadi menyebutkan sedikit, Nabi SAW memberikan sebuah contoh agar kita bisa membayangkan yang sedikit itu. Wallahi mad dunya fil akhirati illa mithl ma yaj'al ahadukum asbi'ahu hadhihi wa ashara Yahya bis sababah fil yam falyanzur bima yarji. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia jika dibandingkan dengan akhirat tak ubah seperti seseorang yang apa? Yang memasukkan atau mencelupkan jari telunjuknya kemana? Ke laut, samudra, laut yang sangat luas, samudra yang sangat luas. Seseorang kata Rasulullah, ibarat dunia dan akhirat itu ibarat seorang yang hanya masukkan ya, mencelupkan jari telunjuknya ke laut, lalu hendaklah ya lihatlah, perhatikanlah apa yang didapat pada jari tangannya. Ya kan Pak ya? Luas lautnya, lalu masukkan jari jemarinya, satu saja masukkan. Adakah yang terbawa oleh jarinya? Hanya sedikit, setetes pun tak sampai barangkali. Lautan yang luas itu, itulah akhirat. Yang ada pada jari jemari itulah dunia. Bayangkan. Agar kita bisa tahu kaum muslimin dan muslimat, dan agar kita bisa faham seperti apa kita seharusnya menyikapi dunia, seperti apa seharusnya kita berada di sini. Ini bukanlah tempat kita, ini bukanlah ya tempat yang mesti kita menikmati dengan segala keindahannya. Oleh karena itu, kedua sisi kehidupan dunia ini, kesenangannya ujian, kesulitannya ujian, lapangnya adalah ujian, sempitnya adalah ujian, kekayaannya adalah ujian, ya, kemudian sedikitnya harta adalah ujian. Kedua-duanya adalah ujian, agar kita tahu bahwa kenapa Allah Azza wa Jalla jadikan seluruh kehidupan kita ini dua sisi. Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan ini semua kehidupan kematian ini, kata Allah, adalah untuk menguji ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amal kita, siapa yang lebih taat kepada Allah, siapa yang lebih sadar akan kehidupan akhiratnya. Itu tujuan kita ini adalah untuk mengetahui siapa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling viral di dunia ini, bukan. Tetapi jadilah orang yang selalu berusaha menjadi orang yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ikhwafillah,
Jadilah orang-orang yang dekat, yang selalu merintih, yang selalu menangis, yang selalu merasa dirinya tidak memiliki apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menguji kita untuk mendengarkan suara-suara kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, laqad ibtalaitu 'abdi, aku uji hamba-hambaku, aku berikan ujian kepada mereka. Untuk apa? Li ajli an asma' sautah, agar aku mendengarkan rintihan suara hambaku, agar aku mendengarkan mengatakan ya Rabb. Sudah berapa lama suara kita tidak terdengar di langit? Qad yaghibu sautuka anis sama, bisa jadi suara-suara itu tidak lagi terdengarkan di sisi Allah, tidak lagi didengar ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, enggak paling didengar. Fala yu'iduhu zalika illa bil ibtila, tidaklah Allah kembalikan suara-suara yang tadi kecuali dengan ujian. Jangan sampai kita baru diuji baru kita bilang ya Allah. Jangan sampai kita diberikan kesulitan baru kita bilang ya Rahman. Tapi jadilah hamba Allah yang tetap meminta, memohon kepadanya di saat kita senang dan di saat kita sempit. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, ta'arraf ilallahi fir raha, lanjutkan hadisnya, ya'rifka fi syiddah, kenallah Allah di saat engkau lapang, di saat engkau senang, di saat engkau sehat, di saat engkau memiliki seluruh sarana-sarana yang banyak. Kenalilah Allah. Maksudnya bagaimana? Di saat kita sehat, gunakan tubuh kita untuk ibadah. Di saat kita punya harta, maka gunakan harta itu di jalan kebaikan. Di saat kita punya posisi jabatan, gunakan jabatan itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu maksud di mana kita Allah Subhanahu harus ya, di mana Allah Tabaraka wa taala akan memberikan kepada kita ujian. Maka ketika kita mengenal Allah di saat kita lapang, lalu Allah akan kenal di saat kita susah. Ya'rifka fi syiddah. Coba, biasanya kita ya menangis di sholat banyak itu kapan? Saat ujian itu tiba. Ya enggak? Atau enggak sama sekali? Hah? Jemaah sekalian rahmati Allah. Kapan seseorang itu mengatakan ya Allah, ya lama berdoanya kepada Allah, lama nangisnya kepada Allah. Biasanya kapan? Ketika susah, ketika diuji, ketika mendapatkan kesulitan, ketika banyak permintaan, ya kan? Tapi di saat Allah berikan kelapangan, Allah berikan kemudahan, jarang lisan ini mengatakan ya Rahman, ya Rahim. Maka oleh itu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, jadilah hamba Allah yang selalu tetap istiqamah, yang selalu dekat dengan Allah, yang selalu minta kepadanya di saat kita lapang maupun dalam keadaan kita sulit. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali kita melihat apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa dunia dengan akhirat tidaklah seperti melainkan seperti seseorang yang memasukkan telunjuknya ke lautan luas, lalu kemudian lihat apa yang tersisa dari air yang dibawa oleh telunjuknya. Tidak ada. Kalaupun ada hanya sedikit. Tapi itulah gambaran kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat kita. Kalau kita ingin contoh yang kedua, kalau tadi Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang yang memasukkan telunjuk ke dalam lautan. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di sebuah pasar. Lalu kemudian melihat seekor binatang kambing yang telah mati. Lalu SAW mengatakan kepada para sahabatnya, melihat seekor bangkai kambing yang mati tadi. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini? Jadi kambingnya sudah mati, Pak. Bahkan cacat pula kambing itu. Ya kan? Kambingnya sudah mati, kemudian cacat pula. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya,
siapakah di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan 1 dirham saja? Berapa? 1 dirham. Artinya 1 dirham itu sangat murah. Ya, seekor bangkai kambing yang cacat pula. Kata Rasul, siapa di antara kalian? Ketika mengatakan, maka para sahabat ngumpul, mendengarkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mengumpul, berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengarkan apa yang disampaikan Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Atuhibbuna annahu lakum? Maukah kalian, ya, maukah kalian ini, ya, dibeli dengan 1 dirham saja? Maka para sahabat pun berkata, qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fi la annahu asak fa kaifa wa huwa mayyit. Ya Rasulullah, ya, bagaimana jika kambing itu, bagaimana kami akan membelinya? Andaikan kambing ini masih hidup saja, kami tidak mungkin membelinya, ya kan? Andaikan hidup saja, kami tak mungkin membelinya dengan 1 dirham, karena kambing itu cacat. Lihatlah Nabi SAW mengatakan, Pak, bagaimana Nabi ingin membuat, ya, kita sadar akan perbandingan akhirat dengan dunia. Memang tak bisa dibandingkan, sungguh sangat jauh perbandingannya, sehingga Allah tersendiri tidak pernah menyebutkan, ya, perbandingan dunia dan akhirat ini, tidak pernah. Maka Nabi mengatakan, fawallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Saya ulangi perkataan Nabi ini. Fawallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada seekor bangkai kambing ini bagi kalian. Bayangkan? Sudah tergambar? Ada 2 contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kedudukan dunia dengan akhirat itu, bahwa kedudukan dunia dibandingkan akhirat itu sangat jauh. Dunia itu sangat sedikit. Gambarannya tadi seperti orang yang mencelupkan telunjuknya ke dalam lautan. Apa yang terbawa oleh telunjuk, itulah gambaran dunia. Lautan lepas itu, itulah rahmat dan kasih Allah yang sangat luas. Yang kedua, Nabi SAW berjalan di pasar, melihat seekor bangkai kambing yang cacat pula. Nabi kumpul mendengarkan pada sana, sehingga para sahabat berkumpul di sampingnya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang mau membeli? Tidak ada satu pun sahabat. Andaikan hidup kambing ini, kami tak akan beli, ya Rasul. Maka kata Nabi SAW, demi Allah, dunia lebih hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan seekor kambing yang mati ini. Bayangkan, Pak. Artinya apa itu? Bahwa kehidupan dunia ini memang tidak ada nilainya di sisi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia yang kita anggap indah, manis, menarik ini, di sisi Allah tidak ada nilainya sedikit pun. Ya, kalau kita ingin tambahkan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang perbandingan dunia dan akhirat. An Sahal ibn Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha surbatal ma." Kata Rasulullah dari Sahal ibn Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, seandainya dunia ini di sisi Allah sebanding dengan satu sayap nyamuk saja, niscaya Allah tidak akan berikan dunia ini, atau niscaya Allah tidak akan berikan seteguk air kepada orang yang tidak beriman. Ya kan? Tak Allah berikan. Tak akan Allah berikan seteguk air kepada mereka. Andaikan ada nilainya sebesar sayap nyamuk. Besar tak sayap nyamuk itu, Bu? Besar tak? Kecil. Andaikan dunia itu, ya, di sisi Allah sebanding dengan sehelai sayap nyamuk ini saja, maka Allah tak akan berikan minuman seteguk air kepada orang kafir. Rawahu Tirmidzi dalam kitab sunannya. Maka itu ikhwafillah, kita harus melihat, kita harus sadar, kita harus perhatikan bahwa dunia ini
hanyalah sebentar, dan kenikmatannya yang didapat juga hanya sebentar, dan seluruh kenikmatan yang kita dapat, yang kita kumpulkan, semua juga kalau kita tidak infakkan di jalan Allah juga akan kita tinggalkan. Oleh itu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, maka Rasulullah SAW di dalam banyak kesempatan mengingatkan para sahabat, sehingga ya para sahabat di saat-saat diingatkan oleh Rasulullah SAW, mereka ingat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak heran Pak, kita mendapatkan perkataan-perkataan dari para sahabat. Nabi mengatakan seperti Abu Darda, ya, seperti Abu Darda radhiyallahu taala, dia mengatakan, laulal laili ma ahbabtul baqa fid dunya. Kalau bukan karena adanya malam, aku tidak ingin tinggal di dunia ini. Maksudnya apa? Yang membuat indah dan betahnya dia di dunia ini karena adanya malam, dan dia bangun di tengah malam, dia rukuk dan sujud kepada Allah, bercampur permintaan dengan tangisan, merengek kepada Allah Azza wa Jal, yang menggunakan malam dengan seindah-indahnya. Sehingga di antara ungkapan para as-salafus salih, orang-orang dahulu Pak, ketika malam sudah masuk, ya nafs, wahai jiwaku, dia berkata kepada dirinya, laqad jaa waqtu sururil mu'min, telah datang waktu bahagianya orang beriman. Waktu bahagianya orang beriman itu ternyata di antaranya ada waktu malam. Kenapa? Karena di saat semua orang tidur dia bangun. Nabi SAW mengatakan, di antara cara agar bisa masuk surga dengan selamat, di antara caranya apa? Wasilul arham, ya, jalin hubungan silaturahim, ya, wa'atimut ta'am, bersedekah makanan, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malamlah di saat semua orang tidur lelap. Kita bangun, kita bangkit, kita ruku, kita sujud, kita memohon, ya, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal yang sangat dirindukan. Itulah hal yang sangat, ya, mengasyikkan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, di antaranya Abu Darda radhiyallahu taala. Oleh itu ahbati fillah, nasihati li wa lakum jami'an, mari kita gunakan malam kita. Jangan kita lewatkan tanpa kita qiyam. Jangan kita lewatkan tanpa kita sujud kepada Allah, walau hanya 2 rakaat. Walau hanya 2 rakaat. Tapi jadikan amal itu ikhlas lillah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya. Kehidupan dunia ini sangat singkat. Kehidupan dunia ini sangat sedikit. Maka jangan sampai yang singkat ini kita sia-siakan. Jangan sampai yang sedikit ini melalaikan. Jangan sampai yang sedikit ini membuat kita tidak ada persiapan untuk menuju kehidupan kita yang lebih kekal dan abadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau dunia sudah kita tahu bahwa dunia itu manis dan melalaikan. Kalau kita tahu bahwa dunia itu singkat. Kalau kita sudah tahu bahwa dunia ini sangat sedikit, maka yang harus kita lakukan, kita harus menjadikan kehidupan kita, perhatian kita adalah akhirat kita. Memperhatikan akhirat, dunia dapat. Tapi kalau habiskan pikiran kita untuk dunia, akhirat belum tentu dapat. Kata para ulama, ya, di antara ungkapannya, Allah jamin kehidupan kita di dunia ini. Allah jamin kehidupan kita di dunia ini, dan Allah wakilkan kita untuk mencari kehidupan akhirat kita. Jelas? Hidup di dunia ini sudah Allah jamin. Rezekinya sudah Allah jamin. Ya, Ustaz, saya sedikit, masalah besar sedikit itulah takdirnya. Tetapi Allah sudah jamin, jangankan manusia, binatang saja Allah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Paham di sini? Maka kemudian apa? Allah wakilkan untuk kehidupan kita akhirat kepada kita untuk mencarinya. Ya laita, kata para ulama, andaikan Allah jamin kehidupan akhirat, Allah suruh kita untuk mencari kehidupan dunia kita. Tetapi Allah serahkan kepada kita untuk mencari kehidupan akhirat kita.
Allah berikan jaminan kehidupan dunia kita. Lihat Nabi SAW memberikan berbagai nasihat agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuannya, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuannya. Dengarkan, pahami, insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Satu, Allah jadikan kekayaan itu di dalam hatinya. Dua, wa jama'a lahu syamlahu, kemudian Allah akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai. Yang ketiga, wa atathud dunya wa hiya raghimah, dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Saya ulangi, barang siapa yang menjadikan tujuannya akhirat, maka dia dapatkan tiga. Yang pertama apa? Allah jadikan kekayaan itu di dalam hatinya. Memang kaya itu tempatnya di sini, Pak. Kaya itu tempatnya di hati. Karena dunia ini sampai kapanpun tak akan pernah kita puas. Ya, gaji 10 juta rasanya dulu ketika gaji 5 juta cukup. Tapi ketika gaji sudah 10 juta, ya kan? Maka minta tambah. Kalau 20 juta kayaknya lebih bagus, lebih cukup. Sudah Allah berikan gaji 20 juta, merasa tidak cukup. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang punya lembah emas 1 lembah, maka dia minta 2. Kalau dia sudah punya 2 lembah, minta 3. Tak pernah agar kita merasa puas dengan apa yang Allah berikan, maka jadikanlah tujuannya akhirat. Yang kedua, bila mana tujuannya akhirat, wa jama'a lahu syamla, Allah akan urus urusannya. Ada enggak urusan yang selesai, yang tak selesai kalau Allah urus? Tidak ada. Ingin urusan keluarganya selesai, jadikan akhirat tujuannya. Ingin dirinya tenang, bahagia, jadikan akhirat tujuannya. Ingin segala pekerjaannya itu beres, tenang, maka jadikan akhirat tujuannya. Allah urus urusannya. Bayangkan, Allah selesaikan segala hal kesulitannya. Yang ketiga, dunia datang dalam keadaan hina. Dia tolak dunia, tapi dunia itu memaksa dirinya untuk menerimanya. Para sahabat subhanallah, seperti Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf datang kepadanya dunia, dia tolak dunia itu. Ada orang menolak dunia? Ada. Abdurrahman ibn Auf, ketika keuntungan dagangnya, ya, maka dia bawa ke rumah di malam hari. 1 malam itu tidak bisa tidur, Bang. Untung dagang dapat bisa tidur. Kalau kita semakin nyenyak tidurnya, ya Bang ya. Abdurrahman ibn Auf, untung dagang dia dapat, tak bisa tidur. Istrinya menanya, kenapa Bang tak bisa tidur? Untung kita banyak kali. Keuntungan harus cepat keluar dari rumah kita. Allah. Apa kata istrinya? Tunggu insya Allah besok pagi, Bang. Besok abang kasih semua kepada orang. Tidurlah dulu. Inilah orang yang telah menjadikan tujuannya akhirat. Ini bukan cerita-cerita khayalan, tapi ini adalah kehidupan mereka, orang-orang hebat di zaman itu. Nah, kebalikannya, wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, sebagai cita-citanya, sebagai keinginan yang paling terbesarnya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. 1, Allah jadikan kefakiran itu berada di pelupuk matanya.
Dan memang kefakiran itu selalu muncul dari mata, ya kan? Kalau kaya itu selalu muncul dari hati, kalau kefakiran itu selalu muncul dari mata. Tak pernah puas melihat, tak pernah puas melihat apa yang Allah berikan padanya, tapi selalu melihat apa yang Allah berikan pada orang lain. Lihat orang itu kaya, orang itu begini, tapi dia tidak pernah melihat kepada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa farraqa alaihi syamlahu, Allah akan mencerai-beraikan segala urusannya. Ya Allah, yang awalnya damai, harmonis, berantakan. Yang awalnya baik-baik saja sudah berpisah. Yang awalnya semuanya lancar, tersendat. Semuanya kehidupannya tidak nyaman. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekadar yang telah Allah takdirkan. Inilah 3 berbanding 3. Kita tutup majelis kita dengan hadis ini. Tapi hadis ini harus kita pahami betul. Kita ulangi lagi ya Bu ya. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, apa yang dia dapat? 3 hal. Yang pertama apa? Allah jadikan kekayaan itu di mana? Di hati. Yang kedua, Allah urus segala urusan dia. Yang ketiga, dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Taib, bila mana seseorang menjadikan tujuannya adalah dunia, maka dia akan dapatkan 3 hal pula. Yang pertama apa? Allah jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Yang kedua, maka bercerai-berailah seluruh urusannya. Yang ketiga, tidaklah dia mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditakdirkan. Siang malam bekerja, tidak ada waktu kecuali bekerja. Tapi tidaklah ia dapatkan kecuali yang telah ditakdirkan Allah. Maka di dalam mencari rezeki ini, di dalam bekerja, jangan pernah kita lalaikan perintah Allah. Solatlah ketika azan sudah dikumandangkan, tinggalkan pekerjaan itu. Ya. Terkadang kita meminta rezeki kepada yang maha kaya, tetapi kita langgar aturan-aturannya. Kita mencari rezeki, tapi kita melanggar aturan sang pemberi rezeki itu. Bagaimana mungkin itu kita dapatkan? Oleh itu ikhwafillah, inilah hadis yang mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Allah berikan kepada kita semangat untuk bisa fastabiqul khairat, untuk bisa kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan amal saleh. Bahwa kehidupan ini adalah singkat, kehidupan ini hanya sebentar. Sampai Nabi SAW mengatakan ketika dia diingatkan orang-orang pemimpin dunia dengan kemewahannya, dengan segala hal yang mereka miliki, maka Nabi SAW mengatakan, mali walid dunia, tak ada urusan saya dengan dunia ini, kata Rasulullah. Tak ada urusan saya dengan dunia ini. Bahwa orang di dunia ini, kata Nabi, illa karajulin istazalla tahta syajar, tak ubah seperti orang yang berteduh sejenak di bawah pohon yang rindang. Orang yang mampir lama apa tidak? Tidak lama, mampir sebentar saja. Karena hujankah atau karena panas yang sangat luar biasa. Mampir di sebuah pohon, kata Nabi. Thumma raha wa taraka. Kalau dia pergi dan meninggalkan, sudah, itulah hakikat dunia ini. Perbanyak bekal, perbanyak amal saleh. Persiapkan diri kita menuju Allah Azza wa Jal. Persiapkan hari di mana kita akan dipanggil oleh Allah. Akan ditanyakan satu persatu amal-amal kita. Akan dipertanyakan kepada kita. Makanya Atta menyebutkan bahwa manusia akan menyesali dirinya, baik yang berbuat baiknya ataupun orang yang berbuat buruknya. Kok bisa orang berbuat baik menyesali, menyalahkan dirinya, mencela dirinya? Kata Atta, seseorang di hari kiamat akan mencela dirinya sendiri, termasuk orang yang berbuat baik. Bagaimana? Kok bisa terjadi? Karena dia merasa, kok hanya segitu dulu amal saya. Orang yang berbuat baik ini Pak, menyesal, dicelanya dirinya, menyesal dia ketika ditunjukkan Allah. Kok cuma segitu amal baik saya? Kok tidak lebih banyak daripada itu? Padahal Allah berikan usia yang panjang.
kesehatan badan, tapi hanya segitu saja. Apalagi orang-orang yang muqassir, orang-orang yang lalai, dia akan menyesal pada hari itu. Hari tidak ada guna penyesalan sedikit pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang memahami hakikat dunia, dan kemudian kita memposisikan diri kita menjadi orang yang semangat untuk beramal menuju akhiratnya. Pelajari agama dan teruslah berbekal dengan pemahaman ilmu yang cukup, yang benar dari para sahabat-sahabat yang mulia, para tabi'in dan tabi'in. Itulah ya gambaran kita, panutan kita, ya orang-orang yang jika kita beragama, beragamalah seperti mereka beragama. Kita semangat seperti mereka semangat, kita rajin seperti mereka rajin. Semoga Allah kumpulkan kita bersama para nabiin, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Wallahu ta'ala alam bissawab. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik. Cukup. Ada yang ditanyakan jemaah? Ada yang ditanyakan? Baik. Ada nampaknya ya? Hah. Apa kita nggak perlu kaya? Hah? Apa kita nggak butuh dunia? Kita butuh dunia ini. Kita butuh. Selama kita di dunia, kita butuh dengan dunia. Kita butuh harta. Kita butuh apa? Semua kita butuh. Tapi pembahasan kita bahwa bila mana Allah Subhanahu wa taala satu berikan kekayaan, jangan kita sampai lupa. Bila mana kita tidak mendapatkan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka jangan pula kita menjadi orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kaya dan miskin, harta yang tidak punya, harta yang punya, itu semua itu adalah ujian. Sehingga para ulama membahas dalam kitab-kitab mereka ya, mana yang lebih baik, orang kaya bersyukur atau miskin sabar? Hah, jemaah, mana yang lebih baik, Bang? Kaya bersyukur atau miskin sabar? Nah, itu kata kita. Kalau boleh memilih kan diuji dengan kaya iya kan? Ibu, kalau boleh diuji memilih ujiannya mana mau? Miskin sabar atau kaya bersyukur? Kaya bersyukur. Masing-masing punya kelebihan. Orang yang bersabar tidak dihisab Allah. Tapi orang bersyukur dia akan beli ya surga dengan hartanya. Maksudnya apapun keadaan kita, dimanapun posisi kita, maka jadilah orang yang faham dengan hakikat itu. Kalau kita kaya, alhamdulillah, syukuri. Dengan cara apa? Ya belilah surga Allah dengan kekayaannya. Orang miskin 500 tahun lebih dulu masuk surga pada orang kaya. Orang kaya banyak pertanyaannya, Bang. Ya, yang 20 T itu dari mana dapat gitu kan? Yang 10 T itu dari mana dapatnya? Barakallahu fikum. Bukan berarti kita tidak perlu kaya. Silakan biar ikhtiar. Bekerja sesuai dengan syariatnya, yang halal diambil, yang haram tinggalkan. Ya, kalau kaya sudah, jadikan orang yang bersyukur dengan kekayaan. Kalau miskin, jadikan orang yang bersabar dengan ujiannya. Insya Allah semuanya akan mendapatkan kebaikan. Yang ini dapat surga dengan kekayaannya, mungkin ini dengan kesulitannya. Yang penting bagaimana kita ini menjadi orang yang tetap menjadi orang yang dekat dengan Allah, apapun keadaan dan kondisinya. Dan Nabi SAW berlindung memang dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya. Kenapa? Karena kefakiran itu lebih dekat orang kepada kekufuran. Kalau enggak kuat, maka dengan satu Indomie bisa berubah ya, Bang. Dengan bahan sembako bisa berubah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Ya, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah.
akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.